Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Apakah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Ya, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, penduduk dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak ada? Ya, jika tumbuhan tidak ada, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Sekarang, coba perhatikan teks tanaman jagung. Bagaimana jagung berkembang biak yang ada di buku kita ya. Anak ibu, setiap paragraf pasti memiliki ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dari sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, carilah ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan gambar bunga dan video tentang penyerbukan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Apakah itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bilik biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, setelah kamu memperhatikan video yang Ibu berikan, tugas kamu adalah perhatikan tanaman yang ada di sekitar. Tuliskan bagaimana tumbuhan berkembang biak dan gambarkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya.
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Tugasnya adalah tuliskan 5 negara pendiri ASEAN beserta tokohnya. Ya, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga juga memiliki bunga yang cantik. Dan dikarenakan kondisi geografisnya yang hampir bersamaan, ada beberapa bunga yang tumbuh di Indonesia juga tumbuh di negara-negara tetangga. Contohnya, bunga kembang sepatu yang ada di Indonesia juga tumbuh di negara Malaysia. Di Malaysia, bunga ini disebut bunga raya dan menjadi lambang nasional Malaysia. Dan bunga yang sering digunakan masyarakat Bali pada saat kegiatan keagamaan juga ditemukan di negara Laos dan Kamboja. Ya, karena kondisi geografis yang bersamaan, bahkan kondisi kehidupan sosial negara-negara ASEAN juga hampir bersamaan. Contohnya Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Darussalam. Tahun 1400 Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Brunei Darussalam budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Kamboja. Tari Aspara lahir tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak-anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain menangkap salah satu teman yang menebak namanya. Vietnam terkenal dengan batu khasnya yang disebut Ao Dai. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup ini di Indonesia disebut sebagai permainan antara kucing dengan tikus. Ya, Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Kalau di Indonesia namanya bola takraw. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion.
Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini merupakan kampung yang sangat terkenal di Singapura. Nah, setelah kamu mengetahui kehidupan sosial masyarakat di negara Asia, tugas kamu adalah carilah dua negara dan tuliskan kesamaannya dalam diagram. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.